nunjukkan dina kalimat eta lain perintah. Paham no? Paham. Kenapa dia disebutkan lain perintah? Sebabna kieu. Jadi dina ayat 65. Jadi pada ayat 65 ini bercerita tentang orang-orang yang terpepet dina hidupna. Yang terpepet dina hidupna terpepet karena kesulitan. Kemudian dia minta dengan sebenarnya, dengan seikhlasnya tanpa ada tekanan apapun. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Ketika mereka berada di tengah laut, tanpa disuruh pun mereka berdoa, dia bermunajat pada Allah yang selamat. Tapi ketika mereka sampai di daratan dan mereka selamat, tidak terhempas oleh ombak ataupun gelombang, mereka lupa terhadap yang menyelamatkan itu. Dan akhirnya mereka memuji yang lain selain Allah. Maka mereka itu kemudian menjadi kufur lagi. Maka jadi lam anu aya dina lapad liyakfuru, jadi lam amar teu mungkin ia ayat atau Al-Qur'an memerintahkan bikin kafir. Tapi berarti menjadi. Karena perbuatan mereka itulah mereka menjadi kafir. Jadi liyakfuru. Kemudian menjadi kafir sopo wong akeh, sopo alladzina di ayat sebelumnya. Bima kelawan apa bae atainahum kang wis nurunaken, wis nganugrahaken sopo ingsun Allahum ing alladzina minan ni'mati saking nikmat. Nah, waliyatamatta'u lan menjadi seneng-seneng sapa wong akeh bijtimaihim kelawan perkumpulane alladzina ala ibadatil asnami ing atase ngibadahe asnam berhala. Wa piqiraati lan kelawan dan ing dalam siji bacaan bisukunil lami kelawan sukunil lam amrun tahdidun yaiku perkara kang banget. Pasaupa ya'lamun maka bakal weruh sapa wong akeh akibata zalika ing akibate mengkono-mengkono liyak buru bima ataina. Pertanyaan no? Ya pertanyaan. Yang kurang tadi kita jadi no. Mana? Anu ini pertama kali lihat. Nah, liyak puru iya no. Iya nak tarkib na iya jadi hal tidak hal sohibul hal nak dina ayat samemehna hum yusrikun ingat lamun dina jumlah khobariyah dia mesti tiap jumlah iya boga mahal makanya nadona wa badaur pinolisin halanturo kala tasir tatlubu asbabal miro. Jadi ada jumlah khobariyah berada setelah isim ma'rifat kholis maka ditarkib menjadi hal, artinya bercerita tentang keadaan atau menjadi objek keadaan. Jadi keadaan mereka itu menjadi kafir setelah mereka itu
mendapatkan nikmat dari Allah dan melupakan nikmat itu dan tidak merasakan nikmat itu berasal dari Allah, merasa begitu saja nikmat itu ada. Awalam yaro anna ja'alna haraman amina wa yutaqattafun nasu min hawlihim apabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Awalam yaro, apa utawa ora ngerti. Ingat lapad ro'a iya. Lapad ro'a iya. Jadi terkadang dimakna ngerti, terkadang dimakna melihat, terkadang dimakna yakin. Dari mana melihatnya? Dari syiakul kalam. Dari syiakul kalam kalimat ini menunjukkan makna apa? Nah, dina hal iya ro'ai di mana ngerti. Sebab naon? Sebab hubungannya jeung aturan-aturan Allah. Awalam yaro utawa orang ngerti sapa wong akeh aya lamuna tegese weruh sapa wong akeh anna ja'alna anna ing temen ingsun iku ja'alna wis dadiaken sapa ingsun iku ja'alna wis dadiaken sapa ingsun baladahum ing negrine wong akeh atau alladzina maka tak tegese Mekah haroman sing tanah haram. Disebut tanah haram Mekah itu disebut tanah haram itu sebab diharamkan, dicegah tidak pertumpahan darah, dicegah tidak permusuhan. Jadi artinya kieu permusuhan di tanah haram iya. Lamun terjadi di permusuhan di tanah haram iya, di dosana berlipat ganda. Harua jeung ibadahna di tanah haram, ibadahna di umpamanya disebutkan masjid, di Masjidil Haram, ia beribu kali lipat daripada di luar tanah haram. Tapi nanamkeun permusuhan di tanah haram beribu kali lipat dosana tibakan di luar tanah haram. Jadi ketika orang itu berada di luar tanah haram, dia harus merasa bersyukur. Sebab ketika dia berdosa, bermaksiat pada Allah, tidak dilipat gandakan. Tapi ketika mereka itu beribadah di tanah haram, dia merasa bersyukur. Karena ibadahnya itu dilipat gandakan. Jadi balance. Jadi jangan merasa kecil hati karena berada di luar tanah haram. Lamun dosa lagi tidak dilipat gandakan. Maka ayat cerita kieu no. Ayat cerita kieu di antara para mufasir Ibnu Abbas ya Tolha bin Hasan. Mereka itu lebih senang tinggal di perbatasan. Di perbatasan antara tanah haram dan luar tanah haram. Tapi ketika mereka itu akan bertasbih, akan memuji Allah, mereka langsung masuk di tanah haram karena berada di perbatasan. Dan di luar itu dia bekerja, beraktivitas di luar tanah haram. Sebab mereka khawatir sesekali saya lupa pada Allah, lupanya itu akan dilipat gandakan. Sesekali saya mungkin dihitung maksiat pada Allah, maksiatnya akan dilipat gandakan. Maka yang berada di luar tanah haram juga beruntung, yang berada di tanah haram juga beruntung. Keberuntungan itu sama-sama. Allah menciptakan satu resiko, Allah menciptakan suatu anugerah. Paham deh? Aminan, kang ngeroso aman. Nah dalam aminan bisa hal bisa sifat.
Sebab apa? Setelah kata haroman. Haroman itu isim nakiro. Wa yutakhotopu lan wa yutakhotopu lan ngelakoni tawaf. Oh, dan lindungi no. Wa yutakhotopu lan ngerosok dan lindungi sopo annasu manusa min haulihim saking saudere sakitare menuso kotalan ing pembunuhan wasabiyan lan wasabiyan lan wasabiyan lan serangan dunahum ing dunahum ing saudere nas apabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apabil batil anatah kelawan barang kang batil. Apabil batil anatah baka kelawan barang kang batil ay as-sanami tegese berhala yu'minuna kang pada iman sopo yu'minuna kang pada iman sopo manusa wa bi nikmatillahi lan kelawan nikmat Allah yakfuruna hale pada kufur sopo manusa bi isrokihim kelawan nyekutu akene manusa. Ya kian. Ya tidak kata awalam yarau. Ingat yaro eta termasuk ketika bermakna yakin atau ketika bermakna ngerti, ia masuk pada golongan af'alul qulub. Af'alul qulub iya fiil anu berhubungan dengan pekerjaan hati. Pekerjaan yang termasuk pada hati itu yaitu pikiran, perasaan, anu mesti ngabogaan minimalna 2 maf'ul. Minimal 2 maf'ul. Maka maf'ul yang pertama ini anna ja'alna haroman amina. Terus anna lapad anna ja'alna haroman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim apabil batili yu'minuna wa bi nikmatillahi yakfurun. Coba diperhatikan jumlahnya. Nah, dina ayat sebelumnya kan mereka itu menjadi kafir. Kenapa mereka itu menjadi kafir? Karena perasaan mereka itu diliputi dengan inginnya hidup senang. Maka ketika berada di lautan mereka bermunajat ingin selamat. Mereka bermunajat pada Allah ingin selamat. Dan ketika selamatnya mereka euforia. Mereka senang-senang. Bukannya mereka satu bersyukur telah selamat, yang kedua memuji pada Allah yang telah menyelamatkan. Itu tidak. Maka mereka itu karena euforianya dengan kesenangan. Nah, euforia. Berhura-hura, bersenang-senang anu berlebihan sehingga melupakan kepada anugerah
merapakan para kebaikan Allah, maka mereka itu bersenang-senang. Ya seperti dulu di penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu kan awalnya kosong. Jadi ketika Kanjeng Nabi Adam itu diturunkan, di sana kan belum ada penduduk siapapun. Dan kemudian Kanjeng Nabi Adam mendirikan rumah, dan kemudian rumah itu menjadi Ka'bah. Kanjeng Nabi Adam mendirikan rumah, kemudian Kanjeng Nabi Adam itu pindah ke Palestina, yang kemudian disebut di sana membangun awal mulanya Masjidil Aqsa. Jadi dua tempat yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Adam. Nah, akhirnya setelah terjadinya badai besar di zaman Kanjeng Nabi Nuh, dan kemudian mereka itu sebagian ada yang naik bahtera Kanjeng Nabi Nuh, kemudian selamat. Nah, salah satu dari anak keturunan Kanjeng Nabi Nuh itu nanti yang menjadi penduduk asli, yaitu yang disebut kaum Jurhum. Itu pun hanya sedikit. Nah, setelah peristiwa hancurnya kaum Ad, maka orang yang selamat dari bencana kaum Ad itu ada yang kemudian menjadi penggembala atau pengembara, dan kemudian menetap di sana, menetap di sekitar Ka'bah. Dan pada waktu itulah Kanjeng Nabi Ismail ditempatkan di Mekah oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dan menikah ke suatu Jurhum. Itu pun masih sedikit. Nah, selamatnya mereka dari bahtera Kanjeng Nabi Nuh, kemudian mereka sampai ke Mekah, bukankah itu nikmat Allah? Sedangkan yang lain itu mati. Bukankah itu adalah nikmat Allah? Kenapa engkau lupakan nikmat itu? Dan kemudian mereka menempati di tanah Makkah, mereka aman dari musuh, aman dari ancaman pembunuhan, dan aman dari yang lain-lainnya, termasuk dari begal dan sebagainya. Nah, bukankah keamanan mereka itu karena anugerah Allah? Mereka tidak merasakan hal itu. Dianggapnya, oh, saya itu aman karena memang saya pintar bersembunyi. Nah, hal yang inilah yang kemudian distil oleh Al-Qur'an, oleh ayat ini, awalam yarau anna ja'alna haroman aminan. Tapi sebenarnya bukan hanya bercerita tentang itu, tapi bercerita tentang kita. Kenapa kita aman? Hidup ini aman karena Allah tidak menurunkan bencana. Karena Allah tidak menciptakan huru-hara di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kita aman. Maka keamanan kita itu bersumber atau bergantung pada Allah. Katakan anudina ayat itu bagi Allah ya sama saja. Setiap orang dimanapun berada sama terancam dengan suatu bahaya. Jadi sama terancam dengan bencana. Yang di daratan ya bisa saja ayas sifabikumul ardo fa idahiyatamu. Bisa saja Allah
menyapukan angin panasnya dan kemudian menjadikan tanah itu lumer atau menjadikan tanah itu bengkang dan sebagainya. Bagi yang di gunung bisa saja Allah ayyursil alaikum hasiba. Bisa saja Allah mengutus angin dan kemudian menyapu angin itu di gunung-gunung dan gunung itu menjadi lumer dan menjadi pecah. Maka kalau dikatakan kenapa aku itu hidup aman, hidup tenang, karena Allah tidak menurunkan bencana. Itu sudah jawabannya titik. Jangan karena tidak ini tidak ini. Itu kan semuanya yang ngatur. Jadi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang menjauh dari nikmat Allah, itu semuanya tidak merasakan kebaikan Allah mengatur tatanan kehidupan ini. Apabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan kemudian mereka itu menjadikan barang-barang yang batil. Barang-barang yang batil itu yang disebut asnam. Kenapa disebut barang-barang yang batil? Karena mereka mengatakan, meyakini bahwa dengan inilah saya selamat. Jadi sekaligus mereka itu sudah membuat suatu kebohongan pada dirinya. Kenapa kamu bisa selamat? Karena saya orang baik. Karena saya mempunyai pemimpin yang baik, yang hebat. Karena saya berlindung di tempat ini. Itu dijadikan suatu patokan di dalam hakikat hidupnya. Maka mereka hanya menjadi tersesat. Paham ya? Kenapa Bapak pintar? Ya karena Allah menugerahkan ilmu. Bukan karena Bapak hebat. Kenapa ranking 1 paralel? Ya karena Allah menganugerahkan ilmu dan kesempatan. Bukan karena dirimu hebat. Begitu. Maka hidup itu tidak usah minder. Semuanya bergantung pada Allah. Dan tidak usah menjadikan apabil batili yu'minuna bi ni'matillahi yakfur. Mereka mengimani, mereka hanya iman kepada yang batil. Kepada yang batil itu apa? Yang tidak punya kuasa mereka imani, mereka yakini sebagai penentu takdir. Yang ujiannya kan ketika berada di alam baas, mereka ditanyakan oleh malaikat. Katanya kamu berpegang kepada anu. Katanya anu yang bisa menentukan. Coba sekarang datangkan berhalamu, datangkan patungmu, datangkan komputermu untuk mencegah adab Allah. Datangkan pabrikmu, datangkan pimpinanmu untuk mencegah adabnya Allah. Mampu apa tidak? Ukurannya itu. Jadi ukurannya itu. Maka teguran apabil batil yu'min. Kenapa mereka hanya kepada yang batil mereka beriman? Wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan terhadap nikmatnya Allah mereka itu kafir. Kafir itu artinya mengingkari nikmat Allah. Wah, ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini kan saya kerja keras. Maka saya berhasil. Terlalu yakin dengan sebab akibat itu pun akan menggelincirkan kita. Sebab kerja keras itu tidak menjamin. Contohnya diceritakan ke Bapak melari, sama-sama ngoyok manuk, sama-sama giras, sama-sama bertenaga, anu hiji menang piit, nu hiji menang tikukur, nu hiji menang piit dilepaskan. Ngoyok tikukur teu meunang da dua. Hiji menang terong, nu hiji menang daradas. Itu menunjukkan bahwa kerja keras itu bukan jaminan. Tapi semuanya bergantung pada anugerah Allah. Dan Allah telah menentukan hukum-hukum untuk manusia.
Kalau seperti ini menjadikan seperti ini. Tapi itu tidak mutlak. Jadi la mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa mengganti ketentuan-ketentuan Allah kecuali Allah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa yahiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa yahiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru faghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya mu'min ya salam ya ghaffar ya sattar ya kafi. Ya mu'min ya salam ya ghaffar ya sattar ya kafi. Ya mu'min ya salam ya ghaffar ya sattar ya kafi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sana.